adik-adik Smart Generation, apa kabar kalian semuanya? Berjumpa kembali di video pembelajaran Primagama. Perkenalkan, nama kakak Agatha, merupakan salah satu instruktur Smart di Primagama pada bidang ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai pengantar akuntansi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi dalam sebuah perusahaan, sehingga dimungkinkan adanya penilaian dan pengambilan keputusan bagi mereka yang menggunakan sistem informasi tersebut. Nah, apa sih kegunaan informasi akuntansi ini? Bagi siapa saja? Bagi pihak manajemen, informasi akuntansi ini digunakan untuk merencanakan dan mengawasi kegiatan perekonomian di perusahaan tersebut. Kemudian, bagi pemiliknya, tentu saja pemilik ingin tahu perusahaannya untung atau rugi. Kemudian, bagi calon investornya, kira-kira saya untung nggak ya kalau invest di perusahaan ini? Kemudian bagi kreditur untuk mengetahui likuiditas dan solvabilitas perusahaan. Bagi pemerintah untuk menentukan besarnya pajak. Dan bagi karyawan untuk mengetahui kelangsungan hidup dari sebuah perusahaannya. Nah, kita lanjut ke profesi akuntansi. Akuntan ini memiliki 4 jenis profesi. Yang pertama adalah akuntan publik, yaitu akuntan yang tidak hanya bekerja pada satu perusahaan, tetapi akuntan ini bisa digunakan oleh berbagai perusahaan yang membutuhkan jasanya. Jasa untuk apa? Tidak hanya laporan keuangannya saja, tetapi juga untuk pemeriksaan. Kemudian ada akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah ini hanya bekerja pada sektor pemerintah. Ada yang tahu contohnya apa? Ya, betul sekali. Contohnya adalah BPK atau Badan Pemeriksa Keuangan. Selanjutnya ada yang dinamakan dengan akuntan pendidik. Akuntan ini menyumbangkan ilmunya melalui pengajaran dan juga penelitian. Dan yang jenis terakhir adalah akuntan internal. Akuntan yang bekerja pada satu perusahaan tertentu. Nah, kira-kira adik-adik ingin menjadi akuntan yang mana? Semoga bisa menjadi akuntan ya. Pada pembelajaran kali ini, kita juga akan lebih mendalami mengenai struktur dasar akuntansi. Sebenarnya mudah bagi adik-adik untuk mempelajari akuntansi, karena tahapannya simpel. Dari tahapan pencatatan, mulai dari transaksi, sampai dengan posting ke buku besar, kemudian kita lanjutkan dengan pengiktisaran. Apa sih Kak pengiktisaran? Yaitu penyusunan neraca saldo. Kemudian disesuaikan, kita lakukan jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Dan tahapan terakhir adalah pelaporan, yaitu adanya laporan keuangan. Sesimpel itu sebenarnya akuntansi. Nah, pada akuntansi ini perlu kita lakukan klasifikasi akun. Akun itu apa, Kak? Akun merupakan daftar tempat mencatat perubahan dari aktiva, kewajiban, modal, pendapatan, dan beban
yang terjadi pada satu periode akuntansi. Nah, di sini kakak punya smart solutionnya, yaitu calling friend. Adik-adik kadang sering lupa ya, harta itu bertambah di mana kak? Terus utang, modal, pendapatan, beban. Nah, cara mudahnya adalah calling friend. Yang bertambah pada sisi debit itu hanya harta dan beban. Sedangkan yang lain ada utang, modal, dan pendapatan bertambahnya pada sisi kredit. Gitu ya. Nah, harta ini dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu ada harta lancar, harta jangka panjang, harta tetap, dan harta tidak berwujud. Harta lancar ini merupakan harta yang mudah diuangkan. Contohnya adalah kas ya, kas, kemudian piutang, dan surat-surat berharga. Kalau yang jangka panjang apa kira-kira? Yaitu investasi dan obligasi, investasi saham dan obligasi ya. Kemudian harta tetap ini merupakan harta yang digunakan selama operasional perusahaannya. Contohnya adalah tanah, kemudian gedung, kemudian juga peralatan. Selama operasional pasti dipakai terus kan? Dan yang terakhir adalah harta tidak berwujud. Ada apa saja? Contohnya adalah goodwill, hak cipta, dan hak paten. Nah, Primagama ini sudah punya nama, Primagama ya. Itu adalah salah satu contoh dari goodwill. Klasifikasi akun yang selanjutnya yaitu utang. Utang ini hanya dibagi ke dalam 2 macam, yaitu utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Mudah sekali cara membedakannya. Utang jangka pendek ini dilunasi kurang dari 1 tahun. Sedangkan utang jangka panjang dilunasi lebih dari 1 tahun. Utang jangka pendek contohnya adalah utang gaji, kemudian utang usaha. Nah, untuk utang jangka panjang contohnya ada utang obligasi dan utang hipotek. Next, kita lanjut ke modal. Modal ini merupakan bagian hak pemilik terhadap kekayaan perusahaan. Bagaimana cara mencari modal? Kita tinggal menyelisihkan antara harta dikurangi dengan utang. Maka kita akan ketemu yang namanya modal. Apa saja faktor yang mempengaruhi modal? Yang pertama ada setoran modal. Kemudian kalau perusahaan memperoleh pendapatan, beban, dan yang terakhir adalah prive. Prive itu apa sih Mbak? Prive merupakan pengambilan uang oleh pemilik perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, kemudian pendapatan merupakan hasil yang diterima perusahaan selama masa operasionalnya. Kemudian klasifikasi akun ada yang namanya beban. Beban merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan selama 1 periode akuntansi. Nah, pada persamaan dasar akuntansi kita harus paham bahwa dalam pencatatan akuntansi ini harus dicatat secara berpasangan dan menggunakan prinsip keseimbangan. Harus balance ya antara aktiva dan pasiva. Syaratnya adalah berpasangan. Nah, aktiva ini kata lainnya adalah harta. Kemudian pasiva ini terdiri dari utang dan modal. Jadi kalau kita analogikan, harta itu sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Pembelian peralatan kantor secara kredit akan berpengaruh pada persamaan akuntansi yang A. Hartanya bertambah,
modalnya bertambah. Yang B, hartanya bertambah, utangnya bertambah, modalnya tetap. Yang C, hartanya berkurang, utangnya bertambah, modalnya berkurang. Yang D, hartanya bertambah, utangnya bertambah, modalnya berkurang. Dan yang E, harta bertambah, utangnya tetap, modalnya berkurang. Yuk, mari kita ingat lagi bahwa dalam persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Kalau kita beli peralatan kantor, otomatis harta kita akan bertambah. Belinya kredit apa debit? Nah, yang dimaksud adalah pembelian secara kredit. Kalau kita beli secara kredit, maka utang kita tentu saja bertambah. Tetapi modal kita tetap. Di sisi sebelah harta peralatan kantor bertambah, di sisi sebelah utangnya bertambah untuk membeli peralatan, tetapi modalnya tetap. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang harta bertambah, utang bertambah, modalnya tetap. Kemudian kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Pembayaran gaji karyawan itu akan berpengaruh pada persamaan akuntansi yang mana? A, harta bertambah, utang bertambah, modal bertambah. Yang B, harta bertambah, utang bertambah, modalnya berkurang. Yang C, hartanya berkurang, utangnya tetap, modalnya berkurang. Yang D, hartanya berkurang, utangnya berkurang, modalnya tetap. Dan yang E, hartanya bertambah, utangnya tetap, modalnya juga bertambah. Oke, kita ingat lagi ya, persamaan dasar akuntansi bahwa harta sama dengan utang ditambah modal. Jadi harus seimbang. Ketika membayar gaji karyawan, maka harta perusahaan berkurang. Kemudian utangnya bagaimana? Utangnya tetap, tidak terjadi perubahan. Dan modalnya berkurang. Kenapa berkurang? Karena untuk membayar gaji. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah harta berkurang, utangnya tetap, modalnya juga berkurang. Sehingga sudah seimbang di sebelah sisi kiri dan di sebelah sisi kanan. Oke, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Apabila harta bertambah 5 juta, kemudian utangnya juga bertambah nih. Berapa? Bertambah 4 juta. Maka kira-kira modalnya akan menjadi berapa? Option A, bertambah 1 juta. Yang B, berkurang 1 juta. Yang C, bertambah 9 juta. Yang D, berkurang 9 juta. Dan yang E, bertambah 5 juta. Oke, kita kembali mengingat ya, bahwa pada persamaan dasar akuntansi, harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Semoga dengan kakak mengulang ini bisa diingat dengan baik ya. Nah, kalau harta kita bertambah 5 juta, utang kita juga tambah 4 juta, maka apa yang terjadi dengan modal? Supaya seimbang, di sebelah harta 5 juta, utang 4 juta, maka modalnya, ya modal bertambah 1 juta. Mudah bukan? Nah, kalau kita sudah belajar klasifikasi akuntansi, klasifikasi akun ya tentunya, maka tahapan yang terakhir pada siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan ini ada 4 macam. Laporan laba rugi, laporan neraca, laporan perubahan modal, dan laporan arus kas. Laporan laba rugi ini apa sih? Laporan ini atau laporan laba rugi digunakan untuk mengetahui perusahaan rugi atau laba. Bagaimana caranya? Dengan cara menselisihkan antara
pendapatan dengan beban. Jika pendapatannya lebih banyak daripada beban, maka perusahaan laba. Tapi jika bebannya lebih besar daripada pendapatannya, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Itulah fungsi adanya laporan laba rugi. Kemudian kita beralih ke laporan perubahan modal. Laporan ini menunjukkan sebab-sebab adanya perubahan modal. Dari mana? Dari kita tilik dulu modal awalnya berapa sampai dengan periode modal akhirnya berapa. Nah, apa saja yang mempengaruhi? Tentu saja laba atau rugi tadi juga mempengaruhi perubahan modal ini dan adanya prive dari pemiliknya. Kalau sudah, maka kita akan tahu modal akhirnya berapa. Itulah yang dimaksud dengan perubahan modal. Terjadinya perubahan dari modal awal hingga modal akhir perusahaan pada satu periode akuntansi. Laporan yang berikutnya adalah laporan neraca. Laporan ini untuk mengetahui posisi keuangan dari perusahaan. Perlu diingat lagi ya, bahwa posisi keuangan itu harus tahu hartanya berapa, utangnya berapa, dan modalnya berapa. Ingat, sekali lagi ya, bahwa pada sistem akuntansi semuanya harus balance dan berpasangan. Sehingga pada laporan neraca ini antara jumlah harta, utang, dan modalnya harus seimbang. Bukan ketiganya dibandingkan dan harus sama ya, tapi hartanya misal 10 juta, utangnya 5 juta, modalnya 5 juta. Maka laporan neracanya balance antara harta 10 juta dengan utang plus modal juga 10 juta. Mudah dipahami? Simple ya? Dan yang terakhir adalah laporan arus kas. Laporan ini menunjukkan arus masuk kas dan arus keluarnya kas dengan setara kas. Setara kas itu merupakan investasi yang sifatnya liquid. Demikian adik-adik Smart Generation penjelasan mengenai pengantar akuntansi. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita dan bunyikan loncengnya ya agar tetap update. Primagama. Siap? Primagama Smart, Primagama terdepan dalam prestasi.